Umat beriman yang dicintai oleh Tuhan, pada ini kita ingin merenungkan dasar-dasar penting dari perayaan Ekaristi. Saya ingin mengajak kita untuk membaca Injil Yohanes bab 6 ayat 33 sampai dengan 35. Karena roti yang dari Allah ialah roti yang turun dari surga dan memberi hidup kepada dunia. Maka kata mereka kepada Yesus, Tuhan, berikanlah kami roti itu senantiasa. Kata Yesus kepada mereka, akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Kita mulai dari ayat 33. Roti yang dari Allah. Yesus berasal dari Bapa, berarti dia dari Allah. Dialah roti yang turun dari surga, karena hanya Yesus yang turun dari surga. Dan karena dia dari surga, berarti dia berasal dari sumber kehidupan itu sendiri dan memberikan kehidupan kepada dunia. Karena itu setiap orang yang makan roti dari surga memperoleh hidup dari Tuhan sendiri. Ini yang dikatakan oleh Yesus kepada orang-orang Yahudi. Dan dia bilang, akulah roti hidup. Berarti Yesus itu adalah roti hidup. Barang siapa ingin hidup, berarti ia ingin makan dari Yesus sendiri. Makan tubuh dan minum darahnya, berarti kita memiliki hidup. Karena dia bilang apa? Barang siapa datang kepadaku, tidak lapar lagi. Ketika kita datang kepada Yesus, kelaparan itu menjadi hilang. Percaya kepadanya, berarti kita tidak akan haus lagi. Berarti kunci ini datang kepada Yesus, percaya, maka kita memiliki hidup yang sesungguhnya. Karena itu dalam konteks situasi kita sekarang memang kebutuhan rohani kita terkait dengan penerimaan Komuni Kudus menjadi hal yang sangat penting untuk kita renungkan bersama. Karena memang hal-hal semacam ini kadang-kadang membuat kita kadang-kadang membuat kita merasa putus asa, membuat kita merasa sangat terpukul atau macam-macam. Tapi ketika kita percaya kepada Yesus, menerima tubuh dan darahnya, dan kita memperoleh hidup yang kekal itu sendiri. Terkait dengan hal itu juga, kita ingin juga bisa melihat perikop lain terkait dengan kepercayaan akan Komuni Kudus itu. Kita juga buka misalnya 1 Korintus bab 11 ayat 26 sampai dengan 29. Setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan ini, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Dia katakan di sini, setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan. Karena apa? Dalam perayaan Ekaristi itu Tuhan Yesus sendiri mempersembahkan hidupnya. Berarti dengan mempersembahkan Ekaristi, berarti kita memberitakan kematian Tuhan dan kebangkitannya. Karena itu kita harus dalam perayaan Ekaristi itu memperlakukan perayaan Ekaristi dengan luar biasa. Karena kita mempersembahkan kematian dan kebangkitan Tuhan sendiri. Dia dikorbankan, dengan pengorbanan itu kita memperoleh kehidupan sendiri. Karena itu diminta dari Korintus ini, Rasul Paulus meminta kita supaya sungguh-sungguh kalau kita mau mengikuti perayaan Ekaristi itu, hati kita itu harus benar-benar tenang dan damai. Tidak boleh ada permusuhan. Kalau kamu mempersembahkan korban, kamu ingat ada perselisihan dengan saudaramu, pulang dulu berdamai dengan dia, baru kamu datang kembali dan mengikuti persembahan itu, mengikuti perayaan Ekaristi. Karena apa? Dengan mengikuti perayaan Ekaristi kan kita dikuatkan oleh Tuhan sendiri. Kalau kita tidak siap hati, sia-sia kematian Tuhan bagi kita. Karena itu memang penting bahwa kita sungguh-sungguh
mempersiapkan hati kita supaya kita sungguh menerima kehadiran Tuhan yang menyelamatkan. Lalu dalam Injil Yohanes dikatakan bab 6 ayat 54-55, barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku membangkitkan pada akhir zaman. Berarti makan daging Yesus dan minum darahnya, sebenarnya di dalam diri kita itu kita sudah memiliki hidup yang kekal. Hidup kekal kita sudah peroleh mulai dari dunia ini. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan dan darahku benar-benar minuman. Berarti kita menyambut tubuh dan darah Tuhan itu dalam hosti dan anggur. Berarti memang kita sungguh-sungguh merasakan keselamatan Tuhan. Pengalaman sebagai pastor, sebagai romo ketika membagi komuni kepada orang-orang sakit, memang terasa sekali orang-orang sakit itu kalau ketika kita membagi komuni kudus, mereka sungguh-sungguh dikuatkan. Apalagi hanya terbaring, tidak berdaya. Ketika komuni kudus itu kita berikan dan dia sudah menerima, rasanya hidupnya itu menjadi lebih bermakna, dia menjadi lebih kuat. Walaupun situasi sulit apapun, dia akan menjadi lebih kuat. Hal itu saya kira dalam situasi sekarang kita alami. Ketika kita tidak menerima komuni kudus, kita hanya doa komuni batin dari rumah, ada sesuatu yang kurang dalam hidup kita. Mungkin selama ini kita di Jakarta tidak mengalami sungguh-sungguh, mungkin karena kita rutin menerima komuni kudus, menerima tubuh Yesus, lalu kita merasa, biasa, hari ini kalau minggu ini kita tidak ikuti, ya udah tunda minggu depan. Tapi sekarang dalam proses sekarang, kita udah beberapa bulan ini dilarang ke gereja dan tidak menerima tubuh dan darah Yesus. Ada kekosongan dalam hidup kita. Ketika kesulitan kita secara ekonomi, secara sosial, secara kesehatan sulit luar biasa dan kita mengharapkan komuni kudus dan kita tidak terima, berarti ada kekuatan-kekuatan yang hilang dalam diri kita. Karena itu saya kira situasi ini mungkin menjernihkan kita kembali bahwa rupanya komuni kudus itu bukan sekedar hosti dan anggur, tapi itu adalah tubuh Tuhan sendiri. Karena kita tidak makan tubuh Tuhan dan minum darahnya, ada rasa hilang, ada rasa kelemahan dalam hidup kita. Mudah-mudahan dengan pengalaman COVID-19 ini mengajarkan kita, kalau gitu nanti sesudah ini perayaan Ekaristi harus saya ikuti lagi. Mungkin bagi saya ini pemurnian, supaya kejernihan dalam iman kita itu makin dikuatkan oleh Tuhan sendiri. Dan menarik, saya ingin membaca juga pendapat dari Bapak Gereja Santo Irenaeus dari Leon mengatakan begini, Kristus telah menyatakan bahwa anggur yang merupakan ciptaan adalah darahnya sendiri, yang darinya ia membuat darah kita mengalir, dan roti yang merupakan ciptaan ditata sebagai tubuhnya sendiri, yang darinya ia menumbuhkan tubuh-tubuh kita. Berarti dengan makan tubuh Kristus dan minum darahnya, kita memperoleh hidup dari Tuhan sendiri. Karena itu saya kira pengalaman iman dalam hidup kita itu kadang-kadang menjadi kosong. Karena apa? Kita tidak menerima kekuatan dari Tuhan. Mungkin kita sudah baca kitab suci, kita bisa mendengar firman-firman Tuhan, tapi ketika kita tidak menerima komuni kudus, rasanya ada yang hilang. Karena kekekasan gereja Katolik kan inti itu memang ada dalam komuni kudus. Ketika kita tidak menerima, ada kekuatan itu menghilang. Jadi karena itu mari kita bersama-sama di masa COVID-19 ini juga berdoa supaya segera dipulihkan dan kita boleh menerima kembali komuni kudus. Bukan saja komuni batin, tapi benar-benar menerima
secara utuh tubuh dan darah Tuhan sendiri supaya kita memperoleh kekuatan. Saya kira ini penjelasan singkat sedikit. Mudah-mudahan Bapak Ibu semua ada di mana ada semakin dikuatkan oleh Tuhan. Nanti kita hadir dalam penjelasan-penjelasan berikut. Terima kasih banyak.